Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Khaidah Sabah dari kelas 5A PHI. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang sudah dijelaskan oleh presentator ketiga, yaitu Mbak Ita Juli Intriani, yang menjelaskan bab 3 yang berjudul karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu karakteristik evaluasi pembelajaran itu ada 8 macam. Yang pertama yaitu valid. Valid di sini artinya mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Kemudian yang kedua yaitu reliable, artinya mempunyai hasil yang taat asas. Kemudian yang ketiga yaitu relevan, artinya sesuai dengan standar kompetensi. Kemudian yang keempat representatif, yang artinya mewakili. Yang kelima yaitu praktis, itu mudah untuk digunakan. Jadi evaluasi ini mudah untuk digunakan. Yang keenam yaitu diskriminatif. Jadi evaluasi itu menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun itu maka harus dievaluasi. Kemudian yang ketujuh yaitu spesifik, artinya instrumen yang disusun dan digunakan khusus untuk objek yang dievaluasi. Jadi antara instrumen dan apa yang akan dievaluasi itu harus objektif, harus spesifik, itu harus sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu karakteristik evaluasi. Ada proporsional, artinya instrumen harus memiliki tingkat kesulitan. Jadi ada kesulitan sedang, ada kesulitan sulit, sedang, kemudian mudah. Seperti itu. Kemudian ada ciri-ciri evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi dan hasil langsung. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan transfer. Yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses belajar. Kemudian penjelasan selanjutnya itu tentang model-model evaluasi pembelajaran. Di mana yang pertama itu ada model Taylor, di mana model Taylor ini dikembangkan oleh Taylor, di mana disebut dengan black box. Nah, biasanya disebut dengan black box. Nah, di sini Taylor ini menekankan pada tes awal dan tes akhir. Jadi dalam evaluasi menurut Taylor ini terdapat tes awal dan juga tes akhir. Kemudian yang kedua yaitu model yang berorientasi pada tujuan, di mana menekankan hasil yang diinginkan dengan rumusan yang dapat diukur. Nah, jadi di sini karena model ini berorientasi pada tujuan sehingga hasil yang dievaluasi itu disesuaikan dengan tujuan yang sudah ditentukan pada awalnya. Kemudian yang ketiga yaitu model pengukuran, di mana pengukuran ini menitik beratkan pada kegiatan pengukuran. Jadi di sini model pengukuran artinya evaluasi itu terdapat pengukuran-pengukuran tersendiri. Jadi ada cara-cara tersendiri. Kemudian yang keempat yaitu model kesesuaian. Di sini menekankan atau melihat kesesuaian antara tujuan dengan hasil belajar. Jadi hampir sama seperti yang berorientasi pada tujuan tadi. Model ini, model kesesuaian itu disesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan hasil belajar siswa itu sendiri. Kemudian yang kelima yaitu educational system evaluation model, di mana model ini yaitu membandingkan performance dari berbagai dimensi. Jadi ada perbandingan tertentu. Kemudian yang keenam yaitu model Alkin. Alkin ini evaluasi pembelajaran yang menekankan pada meyakinkan sebuah keputusan. Jadi ada keputusan di situ kemudian diyakinkan dengan adanya evaluasi. Kemudian yang ketujuh yaitu model Brinkenhoff, di mana mengemukakan ada 3 jenis evaluasi. Yang kedelapan yaitu illuminative model. Di sini menekankan pada evaluasi kualitatif terbuka. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir yaitu model responsif, nah, di mana menekankan pada pendekatan kualitatif naturalistik. Jadi hampir sama antara model illuminative model. Kemudian jadi di sini model mana yang seharusnya atau sesuai dengan pembelajaran yang ada sekarang? Nah, itu jawabannya yaitu disesuaikan dengan 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor tujuan pembelajaran. Jadi ditentukan apa sebenarnya tujuan pembelajaran ini. Kemudian yang kedua yaitu sistem sekolah. Jadi disesuaikan dengan juga sistem sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan guru. Nah, jadi di sini untuk menentukan model mana yang akan dilakukan dalam evaluasi pembelajaran, maka melihat 3 faktor yang sudah saya sebut tadi.
yang sudah saya sebut tadi, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian sistem sekolah, dan juga pembinaan guru. Kemudian yang terakhir yaitu rangka tentang pendekatan evaluasi. Nah, di sini pendekatan evaluasi itu ada dua macam. Yang pertama yaitu pendekatan tradisional, di mana ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Jadi, untuk pendekatan tradisional ini evaluasinya lebih kepada intelektual siswa saja. Jadi tidak dalam artian tidak semua hal itu dievaluasi dalam pembelajaran, tapi hanya intelektual peserta didik saja yang dievaluasi. Seperti itu. Kemudian pendekatan sistem, di mana lebih difokuskan pada komponen evaluasi, meliputi komponen kebutuhan dan visibility, komponen input, komponen proses, dan komponen produk. Ya, jadi di sini pendekatan sistem di sini lebih fokus pada sistem pembelajaran yang digunakan tersebut. Jadi pengevaluasinya itu lebih fokus kepada komponen-komponen sistem pembelajaran yang digunakan. Jadi bukan hanya intelektual peserta didik saja. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.